Allah. Kita lanjutkan kembali insya Allah. Saya tadi tanya kepada Pak Kepala, koordinatornya Ibu siapa tadi? Bu Amin. Oh, antum ya. Jadi koordinator BTA itu kan baca terus Quran sama tahfidz ya. Oke, baik. Berarti tim antum ini semua guru. Semua guru. Terus ada yang program tahfidz siapa? Yang nampung program tahfidz siapa? Antum? Santri Ngabdian ada berapa? 3 orang ya. Berarti itu fokus untuk itu di program PK itu ya? Oke, itu ya. Sip. Oke. Nah, karena ini papan tulisnya nggak kelihatan, ya sudah, antum tak kasih. Antum pakai oret-oretan sendiri saja, oret-oretan saja. Itu begini, tugas antum, sebenarnya dulu santri itu datang ya. Nanti akan dikoordinasi oleh antum, gitu. Dan kita nanti akan evaluasi setiap bulan. Tapi untuk khusus bulan pertama, saya tidak mentarget 1 bulan. Lebih cepat lebih bagus. Yang penting saya sempat, jenengan sempat. Dan hari Jumat saja. Kalau hari Jumat kan hari longgar ya, bisa betul ya. Hari Jumat ini memang hari longgar ya. Oke, nggak apa-apa. Saya juga hari Jumat itu rata-rata jatuhnya sore. Itu juga jadwalnya hari Jumat itu ada juga tapi di Kaliopor di mana di stasiun sumber lama itu rutin di situ gitu kan. Ini kan yang sip. Oke, sip. Masih kecil aja cukup ya. Oke ya. Tugas antum bos, tugas antum nih gitu. Setelah ini khusus yang BTA itu pemetaan. Yang tahfidz silakan. Yang tahfidz tugasnya itu juga sama, namanya pemetaan saja. Sebenarnya sih istilahnya bukan pemetaan sih, tapi untuk observasi kemampuan. Buat ya, buat. Oke. Jadi gini ya. Jadi tugasnya yang BTA dan tahfidz itu sama, cuma nanti urutannya beda. Sama ya, ini sama-sama pemetaan. Bedanya begini, untuk yang BTA antum buat kolom nomor, nama, ya toh. Setelah nama, sekarang dia itu nek ikro berapa, nek Quran itu juz berapa ya. Jadi nek ikro ini berarti jilid ya toh. Gak apa-apa lah, aku pakai nama jilid saja. Kalau jilid nanti isinya, kalau ikro itu begini. Mama nih, ikro 5 garis miring 27. Ini berarti dia ikro 5 halaman 27. Ini cuma ditanya saja. Lu kamu ikro berapa sekarang? Aku ikro 5 halaman berapa? 27. Oke, jilid. Terus di sini hasil pemetaan atau observasi tadi. Caranya antum ikronnya dibuka. Afwan, saya pinjam satu. Ke apa nih? Kontak ya? Cara ngetesnya begini. Kalau nanti umpama nih anak itu ngomongnya berapa tadi? Ikro 5 halaman 27. Antum ngeceknya dari bawah sini. Ikro 5 halaman 27. Atau mohon maaf, antum pakai ikro biasa sebagaimana dia maksud saya. Afan, keliru saya. Jadi pakai ikro dia sendiri. Kan ikro dia masih pakai ikro jilid ya? Oke, kan dia mesti ngomong ikronya dewe-dewe. Le ikro piro? Aku ikro 5. Oke, halaman piro le? Halaman 10. Setelah itu dia disuruh baca. Bacanya begini. Jangan judulnya ya. Tapi baris atas, tengahnya bebas saja, terus paling bawah. Salah atau benar jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Wes pokoknya menunggu. Ya toh. Nek salah, jadi atas satu baris atas, tengah terserah saja, terus paling bawah aja. Oke ya. Nek bener, berarti nek bener. Oh ya, kok nek ngapain mau ikro 5 halaman 10. Ya kan betul ya?
Iqra 5 halaman 10. Oh bener, ya wes. Berarti nek ngono, jenengan ditulis hasil tes itu tetap Iqra 5 halaman 10. Berapa itu ya? Iya. Mau 10 menit nggih ya? 10. Tapi ini ada tapinya nih. Kalau nanti hasil tesnya itu menunjukkan bahwasanya ngakunya Iqra 5 halaman 10, dibuka Iqra 5 halaman 10, Iqra biasa. Kok salah? Jenengan suruh buka. Coba buka halaman sebelumnya. Sama, atas, tengah, bawah. Kok masih salah lagi? Jenengan gak usah bilang itu salah. Kok masih salah lagi? Halaman 8. Salah lagi 7 sampai titik di mana halaman umpama nih, ketemu nih Iqra 5 halaman 4 itu betul kabeh. Nah, antum tulis saat jim antum tulis terusnya berapa? Iqra 5 halaman 4. Nah, ngono. Oke ya. Ini berarti hasil pemetaan atau hasil tes. Baru di sini, gitu kan? Ini dikasih keterangan. Tes, netok. Gitu. Lah nanti antum akan dapat ini 1, 2, 3, 4 sampai kemudian berapa puluh orang tadi, satu kelas umpamanya ada 20. Dari 20 orang aja akan ketemu nih bulan. Ini apa nih? Ini ada 4 garis miring 13, 2 garis miring 7, 5 garis miring sekian gitu toh. Nomor sekian gitu. Nanti ambil yang paling rendah itu berapa? Umpama di sini paling rendah itu 2.7, maksudnya itu Iqra 2 halaman 7. Berarti di situ nanti alat peraganya mulainya dari mana? Dari Iqra 2 halaman 7. Cara melihat Iqra 2 halaman 7 dari mana? Bawah ini. Walaupun ada alat peraga itu beda dengan ini sedikit. Kalau ini jumlahnya itu ada 53. 50 berapa ya? Oh, lebih. 55. Oh, 55. Ini 55 halaman. Sedangkan alat peraga nanti cuma 40 sekian. Oke ya. Tapi nggak masalah. Karena alat peraga itu kan hanya digunakan hanya 15 sampai 20 menit. Yang ini nanti untuk amplifikasinya ini. Gitu. Oke, maklum ya. Oke. Tahapan berikutnya. Berarti kalau begitu, antum nanti lihat mau menentukan alat peraga di kelas ini itu dari mana mulainya? Ambil yang paling rendah. Berapa yang paling rendah? Iqra 2 halaman 7. Cara melihat Iqra 2 halaman 7 itu dilihat di bawah ini. Cari Iqra 2 halaman 7. Ada nggak bahan latihan? Bahan latihan Iqra 2 halaman 7. Nomor berapa di situ? Iqra 2 halaman 12 saja. Oh benar, cocok nih. Di situ halaman 12 itu ada Iqra 2 halaman 6 sampai dengan 9. Artinya satu halaman ini itu rangkuman dari Iqra biasa ini Ustaz. Itu halaman 6, 7, 8, 9. Berarti 4 halaman Iqra biasa yang dibawa oleh beliau ini itu dirangkum menjadi satu halaman ini. Maksudnya Iqra klasikal itu begitu. Oke ya. Berarti nanti alat peraganya ini. Dan antum hati-hati, di sini antum akan banyak godaan. Kalau Pak Khotib tadi godaan setan. Nah ini nanti godaan santri. Godaan siswa itu apa? Sing Iqra yang atas-atas mesti ngece. Nggak apa-apa. Karena satu saat nanti mereka akan keselip, kebalap, begitu. Nanti akan cepat sekali. Kalau satu hari itu, karena tadi mulai dari sini toh, oh yang lain gampang, wah hafal, wah bisa gitu. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kalian boleh mengece barang kata begitu. Tapi lihat nanti. Tapi memang sukses betul, dahsyat. Kalau satu hari itu antum bisa praktekkan itu satu alat peraga dan itu selesai dan itu bisa semuanya. Terus mereka waktu sorogan itu benar, nggak butuh pakai lama, setengah tahun jaminannya selesai, insya Allah. Yang penting antum komitmen dan sesuai SOP. Logika sederhananya gini aja deh. Sekarang 1 bulan itu BTA itu berapa? Nek 1 hari saja 1 jam.
Saya jujur, nek saya pribadi itu lebih cocok, lebih setuju. Sehari gak usah kakek gak apa-apa, tapi 1 jam 60 menit tapi setiap hari. Oh, itu lebih bagus. Aslinya begitu. Gak usah banyak-banyak. Nanti mau tambah lagi oke lah. Mau pas pulang atau pas siang terserah, gak ada masalah. Gitu. Minimal. Gitu. Ketimbang langsung panjang tapi sekian hari sekali, itu tidak lebih baik. Mendingan ya toh 1 jam tapi setiap hari, gitu. Itu jauh lebih mengena. Gitu. Baik, tapi monggo itu teknis antum. Oke ya. Bisa dimaklumi sampai di sini dulu ya. Ini PR antum nih, ini tugas antum nih, nanti diketuai oleh beliau. Antum harus buatkan ini. Semua harus ada data begini, karena besok pada saat rapat berikutnya, pertemuan berikutnya, saya akan cek dan saya minta itu. Data itu saya harus tahu, tak lihat betul. Nanti kita akan tentukan nih, kita mau pakai crop berapa, alat peraganya berapa. Karena nanti beda kelas, beda-beda. Sehingga cukup dengan saat sekolahan punya alat peraga 1 saja, nanti bisa dipakai untuk semua banyak. Gitu. Bisa pakai karena nanti beda-beda ininya. Selesai, oke ya. Sampai di sini cukup dulu. Ini untuk menentukan pemetaan tadi. Baik. Sekarang setelah ini perlu antum pahami. Saat sorogan, tadi antum pakai apa istilahnya? Selain sorogan, setoran, maka sesuai dengan halamannya masing-masing. Halamannya masing-masing. Dan tetap antum harus pakai kaidah ikro, yaitu apa? Tidak ada istilah turun jilid, turun halaman. Tapi juga tidak boleh kalau belum lancar nambah, nggak boleh. Mendingan 3-4 baris itu betul ketimbang ngoyak yang penting dan cepet rampungin. Oke? Berarti berikutnya, tidak boleh semua ustadz ini menaikkan jilid, nggak boleh. Antum tunjuk saat sekolah ini itu mau berapa orang yang berhak untuk menaikkan jilid. Pilih dia yang tegas, orang bisa dinegosiasi oleh santri, dan dia harus punya standar. Ini kudu bener. Kami tidak menuntut untuk adanya nada atau murotal, nggak perlu dulu. Ikro tidak membolehkan adanya murotal. Karena nanti kalau belajar murotal di sini, hati-hati. Pada saat nanti baca Quran biasanya panjang pendeknya dikalahkan oleh nada atau lagu. Itu jadi fatal. Sudah, yang penting bacaannya benar sesuai kaidah tajwid, itu jauh lebih bagus ketimbang ngoyak nada. Karena kami punya santri di pondok kami itu punya santri. Dia itu waktu di SD-nya itu punya nada. Hafalannya banyak, 2 juz 30, juz 29 kalau saya lupa ini. Dari SD. Bagus, nadanya bagus. Begitu dia membaca surah Al-Baqarah bingung. Bukan bingung. Maksudnya begini, yang diutamakan itu lagu. Nah, lagu begitu harusnya itu rodok dawa, ini menjadi padahal di situ pendek. Akhirnya dipilih lagunya ketimbang bener tajwidnya. Akhirnya tajwidnya salah. Kan kalau pakai lagu kan mudah saja. Contoh, masih yang pakai 3 huruf. Ja'aja, jahada, jasasa. Kan enak. Baroja, baja'a, lalasa. Enak, di ruangnya kayaknya enak. Iya, karena baru hurufnya itu baru pendek-pendek. Contoh nih, antum buka nih, umpama nih. Halaman ini aja deh, yang paling gampang, 14. Kalau mau pakai lagu nih, ini kalau pakai lagu nih. Tapi kami tidak rekomendasikan. Saya hanya pengen tunjukkan pada antum. Bukan berarti nggak bisa, tapi ini nanti jadi fatal. Sekarang enak, sekarang buat menarik. Tapi kalau nggak bisa konsisten, hati-hati terlalu berbahaya. Nanti insya Allah kalau dia sudah lancar bacaannya, baru kita itu mikir kaitannya dengan nada. Contoh nih, apakah nggak bisa dilakukan? Bisa. Amada, somada, dolama, la akhoda. Mamanya kan gitu ya. Terus mana lagi nih? Naharo, bawahnya lagi mama nih. Syahada, halala,
rohaka, kan gitu ya? Ingat, rohako kahana syahaya la alafa. Tapi ini baru sedikit. Kalau sudah panjang ruwet. Mesti anak akan milih lagu atau tajwid. Insya Allah kalah tajwid. Pasti. Jadi Iqra tidak membolehkan belajar nada terlebih dahulu. Fit ya? Oke. Ini pokok nih. Berarti nanti antum harus sepakat ini. Siapa yang berhak untuk menaikkan jilid? Maksudnya begini. Teknisnya, contoh. Anak sudah selesai jilid 1. Berarti halaman berapa di situ? Halaman 10. Mesti anak tes sumatif. Lihat halaman 10. Oke ya, sudah ketemu ya. Saat umpama nih, saya ini guru kelas ini. Pada saat anak saya, umpama si fulan A, umpama nih si fulan A sudah sampai halaman ini, maka saya bilang, Le, Do, besok kamu ngaji bukan sama Ustaz. Sama siapa? Ustaz A. Ustaz A ini yang antum tunjuk harus yang paling itu tadi. Gitu. Umpamanya Ustaz Ali, oke. Sehingga apa? Ini halaman ini kalau belum dapat tanda tangan oleh Ustaz Ali dan Ustaz Ali itu nulis dengan pojokan lanjut, lulus atau lulus terserah, lanjut terserah, baru dia boleh balik ke saya, ke kelas saya ini. Kapan dia mau jadi terserah, mau mulai kayak mau di rumah kayak mau istirahat mau apa terserah, pokoknya harus dapat ini itu dapat tanda tangannya Ustaz Ali gitu. Kalau masih ngaji sama saya ini bukan ngaji, saya nggak akan menaikkan. Ya guru ulang ini toh, yo. Tapi hanya bisa boleh naik itu kalau sudah ngadep kepada Ustadz Ali dan Ustadz Ali itu sudah menulis tanda tangan lanjut, lulus, baru dia boleh masuk ke jilid 2. Berarti di sini halaman 11. Alasannya apa? Begini. Karena setiap kita itu punya standar sendiri-sendiri. Apalagi mak-mak, mbok-mbok, ibu-ibu, mbak-mbak biasanya masakin kalau lulus yuk lanjut malah nanti biasanya guru favorit anak-anak sopan dengan apa ojo ngaji karo Ustaz Ali pelit kesuwen lama kok itu ulang terus atau lanjut pena Ustazah Robi Ustaz Robi itu pena itu lanjut terus tapi tidak ngomong halaman berikutnya remuk-remah ropot tenang. Makanya harus terscreening satu pintu, yaitu siapa? Ustadz yang berhak untuk menaikkan jilid tadi. Terserah untuk pilih 3, 2 orang terserah. Teknis. Tapi pilih yang terbaik bacaannya, pilih yang dia tidak bisa dinegosiasi. Sehingga murid saya, murid fulana, murid fulan, semua nanti akan sama. Ketemu dengan Ustadz Ali, standarnya podo. Malum ya. Jadi nggak ada nanti istilah kok turun jilid. Kenapa? Iqra nggak ada istilah turun jilid. Itu bid'ah dan haram dolalah. Hei, selesai ya. Ini tugas aku Mbak ya, Mbak sampai tadi. Dan terserah teknis nanti terserah. Ini semua kelas. Nanti yang Quran beda cerita, gitu ya. Ini beda cerita. Nanti yang Quran teknisnya beda lagi. Karena Quran itu ternyata ada 2. Tadi saya sudah memperpanjang, ada yang PK dan tidak PK. Yang tidak PK ini kan 1 juz 30. Tapi yang PK itu targetnya itu 3 juz. Itu tidak ada masalah. Wes, Iqra saya selesaikan sampai di sini. Sekarang kita mau sedikit tentang tahfidz. Sama, nggak boleh ada tahfidz dimulai sebelum antum melakukan tahap pemetaan. Bedanya, kolomnya antum lebih sedikit. Nomor, nama, terus kemudian dia itu apa? Bukan justru saja. Karena dia mesti kalau tahfidz itu harus sudah bisa baca Quran. Karena nggak boleh hafal kalau sebelum bacaannya ini. Adapun nggak bisa baca tapi hafal itu hanya untuk anak TK. Kalau untuk ini nggak bisa, karena ini nanti yang sudah ditutup masalahnya santri itu perannya itu sudah sampai 40%. Tapi kalau TK 90% guru, 10% itu santri. Makanya walaupun santri itu gak iso opo-opo, gak iso nulis, gak iso moco,
Yang penting guru ning ngantek klenger mingiren kan insyaallah bisa. Tapi apa ora aku marep ngelatih kualitas kan ngantek klenger memer. Insyaallah baru sampai loro. Begitu, malah santri bisa yes apa kosong gak belajar. Lalu malah. Karena beda. MTS SMP itu 40% 60. 40% sudah siswa, maka nanti tetap ada talqin, iya ada ini iya, tapi tetap santri itu lebih banyak baca secara mandiri ada, gitu. Antum paham itu. Hasilnya di sini itu Quran tadi itu tes berapa menit 1 jam. Antum tadi saya minta Quran tadi mana Quran nomor tadi? Kecil dia ngejar. Dia bisa. Ini berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5. Oke lah. Ya boleh, apa-apa. Ya ini untuk jadi patokan boleh. Ada juga yang 7. Ada 7 blok ya kan. Itu berapa blok di situ? Oh, garis sama aja. Ini juga Garis. Ada garisnya enggak? Bukan. Nah, ini 7 ya. Ini apa saja? Ini lebih besar. Begitu. Ini Garis apa? Oh, beda. Harus. Ya sebenarnya tidak wajib, tapi kalau ini tuh maksudnya untuk memudahkan aja. Oke. Apa Ustaz? Itu untuk referensi. Begini. Sekarang kita mau hitung-hitungan ya. Oke, kita mau hitung-hitungan ya. Ini guru tafsir. Oke, guru tafsir. Pak. Oke. Tadi apa tadi? Nama. Hasil tes. Cara ngetes begini. Mau 1 jam boleh atau setengah jam terserah antum. Tapi setengah jam jangan banyak-banyak. Contoh nih, antum bikin kertas saja. Umpama nih mau surat, tapi jangan surat yang sudah dihafal. Bebas surat apa saja. Umpama nih surat Al-Imran apa terserah saja. Tapi itu kira-kira hanya cukup untuk ya barang 2 atau 3 baris sesuai dengan Quran. Nah maksudnya itu gini loh. Kalau di sini itu baris pertama itu wadakhola, terus sampai ketiga itu mungkin ini 2,5 ya. Terakhirnya itu mungkoliban, gitu ya. Itu sampai situ saja. Antum copy. Terus itu dibagi kepada semua santri yang kelasnya sudah kelas tafsir tadi itu, yang sudah ngajar Quran tadi itu. Gitu. Untuk yang ikro nunggu berikutnya. Kan hasil dari tes ini kan ketahuan nih, mana yang Quran, mana yang tidak. Ikro yang Quran dan yang PK. Kalau PK kan wajib harus sudah Quran. Oke ya. Itu dibuat begini. Ini tes. Ini tesnya. Gitu ya. Mohon maaf ada yang keliru. Sebelum tes ini, tes itu ada di sebelah sininya. Afan. Ini hasil tes. Ini tuh kalau dia sudah punya hafalan. Kalau sudah punya hafalan, kalau sudah punya hafalan, kan ini kan ada kelas 7, kelas 8 sama kelas 9. Sudah ada kan sudah ada hafalannya dia ya. Oke, dapatnya dia berapa? Kalau umpama di sini, ini hafalan bawaan. Oke, di sini ditulis umpama nih, nomor 1 fulan. Oke, fulan. Juz 30 garis miring itu 3. Maksudnya apa? 3 halaman. Berarti dia sudah hafal juz 30 plus 3 halaman. Nah, 3 halaman ini juz berapa nanti disepakati. Karena hafal itu macam-macam. Kalau mau gampang, asli nih 30 1, 2, 3 itu lebih mudah ketimbang 30, 29. 29 kelihatannya mudah, pendek-pendek iya, tapi rumit aslinya. Tapi terserah tuh, kesepakatan saja. Karena biasanya setiap lembaga itu kita tawari, gitu ya. Kalau di tempat kami berdasarkan hasil evaluasi teman-teman semuanya, juz 29 kelihatannya pendek-pendek, kelihatannya mudah, padahal dia itu sulit aslinya. Beda dengan juz 1 dan juz 2. Itu walaupun kelihatannya panjang-panjang, tapi dia lebih mudah. Cara kalimat itu mudah sekali. Gitu. Sekali lagi saya bukan guru Quran, saya bukan guru Quran. Tapi kami itu belajar metodologi itu banyak sekali. Karena kami yayasan, saya pendiri pesantren, pendiri, jadi nggak harus pinter lah ya. Sebenarnya pinter itu guru nenek pinter, pendiri ini gak patok pinter malah gak kok. Gitu. Begitu. Baik, oke ya, ini udah ketemu ya.
Juz 30 sama ini berarti dia ini. Nah, tapi ini ada catatannya nih, jelas nih. Ini jelas sebagai kesepakatan aja. Terus di sini hasil tes. Tes berapa? Yang tadi itu. Umpamanya tadi 2 baris setengah. Ini surah Al-Kahfi, Wadakhola. Ini Al-Kahfi ayatnya 35 sampai 36. Wadakhola sampai Mungkolabani. Oke ya. Itu antum kasih kertas pada santri yang sudah tafid atau yang Quran tadi itu untuk dihafal, dikasih waktu maksimal 1 jam. Kalau dia sudah hafal, segera masuk, segera dieksetor. Tapi dikasih waktu. Kon ngapalke, pilih ayat yang antum fotokopi tadi itu yang sesuai dengan bentuk Quran ini tadi, atau Quran terserah untuk Quran antum fotokopi nanti dipotong begitu, atau fotokopi banyak mirip gitu dan itu kon ngapalke ya mau 1 jam atau 45 menit terserah ya toh. Wes pokoknya gitu. Kalau dia sudah hafal nggak ada salahnya, baru nanti boleh ngadep ke antum gitu. Begitu mama nih udah selesai nih, udah setengah jam, ada yang hafal, si fulan hafal, maju, saat maju, udah maju. Ngapalnya terserah mau di mana terserah, gue maju aja sudah maju. Terus dia kertasnya untuk minta, oke, hafal kele. Bacaan tadi mamanya Wadakhola sampai pada ini bener. Tapi antum kasih tanda di sini. Detik umpamanya jam 10 pas tadi kan antum sudah tahu ya 10.00. Ini mulai antum ngapal tik 10, dia maju itu menit keberapa? Biar tahu. Oh ternyata si fulan ngapalke 2 baris setengah itu menit ke-15 sudah setoran. Ada yang nanti menit ke-30, ada menit 40, ada yang menit 31, 32, 33. Kenapa? Urutan, nggak apa-apa. Kalau itu sih hitung 1 nggak apa-apa. Oke ya? Dan begitu. Hasilnya itu ada di sini. Oke? Baru di sini keterangan sudah. Selesai. Oke? Baik. Ini tahapan yang antum harus selesaikan sebelum nanti ketemuan di berikutnya, pertemuan kita berikutnya. Data ini harus sudah clear, nggak boleh tidak clear. Ini juga clear, ini clear. Antum dapatkan data ini itu berdasarkan dari hasil ini, gitu. Hasil ini nanti, hasil ini diolah di komputer aja gampang. Di komputer diolah. Yang ikut dikelompokkan umpama nih, ini umpama kelas 7A, 7A ini 7A. Santrinya 20. Dari 7A ini, semua begitu dites, ada yang mikro, ada yang Quran, ada ini. Setelah itu, antum kelompokkan, tapi berdasarkan hasil ini ya. Begitu dikelompokkan, oh kelas 7 ini kesimpulan. Yang Quran 3 orang, yang 17 itu ikro, wes kuno. Nah yang 3 orang, antum masukkan di tes ini. Baik program PK maupun program reguler. Bedanya nanti keterangan di sini. Fulan reguler, fulan PK. Oke. Biar nanti kita bisa membedakan nih. Karena targetnya nanti beda. Karena reguler itu hanya dibutuhkan juz 30. PK itu juz 3 juz. Oke. Sudah ketemu ini? Oke ya, setelah ketemu ini, Bapak antum sepekan ini sudah bisa selesaikan ini. Sampai nanti ketemu dengan kami lagi, antum punya PR berikutnya. Yaitu apa? Begini. Tahapan sebelum hafal itu aslinya ada 4 tahapan. 1 yaitu setoran tilawah binatur. Jadi tilawah binatur, tapi di storke. Nah bahasa kita sorogan. Aslinya iki PR waktu di SD. Maklum ya SD begini ya. Jadi SMP ini surah perlu setoran, wis rampung jadi urusannya. Tapi kita pokoknya menerima kenyataan saja. Gitu ya. Oke. Pokoknya itu. Paling yang membedakan itu harusnya itu hanya tinggal dia itu tajwidnya ini bagus, ini mumtaz, jayid jidan, itu kayak makbul, paling gitu-gitu aja lah, gitu ya. Oke lah, gitu ya. Oke ya. Sampai di situ tahap 1. Ini tahap 1 nih, tahap 1 sebelum apa? 1 setoran atau tilawah binatur. Berarti ya gampang sorogan aja. Quran ini sorogan. Tapi kudu bener
Nek orang bener bacaane, aslinya orang mulai ngapal aslinya. Saya bicara aslinya loh ya. Oke lah minimal lancar lah ngono. Nek kan bener fase abot, oke minimal bener. Tajwid itu sepanjang pendek itu serang pertio banget. Kenapa? Karena begini. Nek ngapal dewe, terus tajwidnya rusak kok tetep dihafal. Nek wis bacot ngapal, mungkin rubah uangnya ora tau. Gitu. Wes mendingan gak apa-apa. Targetnya sing penting bacane apik ora dihafalan ora apa-apa. Timbangane dihafalan bacot salah. Sing mumet engko berikutnya. Lu begitu. Baik. Tahapan kedua yaitu dia membaca masih binador ya. Binador itu berarti dengan melihat itu sampai 20 atau 30 kali pengulangan, yaitu target yang akan dihafal. Karena di sini nanti itu ada target, tapi kan target kan itu sudah ditentukan jelas 3 juz. Berarti nek ngono gak perlu nanti mau pusing-pusing, gak usah, tinggal kita sepakati yang mau dihafal itu juz berapa. Karena itu nanti akan diulang-ulang 20 sampai 30 kali pengulangan itu di sini itu. Tapi syaratnya loh, bacanya sebenar ini. Nah nanti tilawah binatur yang distorkan ini juga hanya yang akan dihafal saja. Yang nomor ketiga, nomor 2. Nomor 3. Nomor 3, mereka itu akan baca juz yang akan dihafal itu sampai 5 hari. 5 hari terserah mau gimana juz aja, hanya 1 juz. Itu mau berapa hari nanti bisa disepakati berapa harinya. Guys, tahapannya asli itu dulu. Baru tahapan yang terakhir nomor 4. Ini sebelum menghafal lo ya. Ini adalah yaitu masuk pada teknis menghafal awal. Teknis menghafal awal itu bagaimana? Begini. Dia akan membaca secara bareng-bareng bahkan kisaran 15 sampai 20 menit ayat yang akan dihafal. Saran saya sama-sama gini. Karena mohon maaf nih, khusus untuk teori ini itu akan bertentangan dengan konsep tahfidz yang standar pondok pesantren. Kalau pondok pesantren itu ngapal itu ya sesuai kemampuannya. Ya aku juz 1, kowe juz 4, kowe juz 5, ya terserah sesuai kemampuanku. Aku sok akeh, kono iso sithik, iku teknisnya ngono kuwi lho. Iki pondok pesantren iki ngomong. Tapi nek kita karena kita sudah tentukan, gak usah dilihat begitunya. Kalau mau dilihat begitunya, ya boleh, tapi nanti pasti akan jadi berat untuk di kita karena anak-anak kita bukan pondok. Caranya diseragamkan. Wong targetnya cetok kok, nek tolong joso, ya wes. Lah nek ngono awake dhewe itu kan ya saiki. Saiki wis to. Wis ya, itu kampung kapal saya rampung ya. Nanti kalau belum paham besok pada saat pertemuan berikutnya, kalau sudah dapat data ini, nanti tak bacot ke teknisnya. Mulai menghafal. Oke, sekarang kita mau hitung-hitungan. Ya toh, kita mau hitung-hitungan. Kenapa kok saya punya ide dari kami, teori dari kami itu harus diseragamkan. Yang membedakan satu dengan yang lain, pinter. Nanti mungkin sing ora pati pinter, iku ya apa tapi kadang-kadang juga salah. Guru mungkin bedanya. Capaiannya sama, bedanya kualitasnya. Tapi kalau diserahkan dhewe-dhewe sak karepe, itu bedanya begini. Sing pinter iso entuk 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sing gak pati pinter entuk 1 juz, 2 juz. Guru mungkin bedanya. Kalau ini juznya podo, bedanya nanti bukan di jumlahnya, tapi di kualitas hafalannya. Mungkin atau kurang mungkin atau ya pokoknya apa? Kadang di salah-salah. Kapok. Oke ya. Baik. Sekarang kita hitung-hitungan. Target antum 3 juz. Oke ya. Sekarang disepakati dulu. Ini juz berapa? Harus sepakat dulu. Yang mudah. Pasti juz 30, oke. Tapi yang berikutnya tidak harus juz 29. Tapi kalau antum mendaki juz 29 monggo. Kalau di sini kan kita memang kelas 7 itu 30. Kemudian kelas 8 29, kelas 9 28. Yang sudah jalan begitu. Tapi kalau Ustaz mempunyai masukan, cuma dirubah 30, 1, 2, kita insya Allah mengikuti. Karena di program
SD yang lain boleh tidak sama dengan saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena bisa jadi 28 juga lebih mudah menurut antum, nggak apa-apa. Karena nanti sekali lagi yang jalankan antum loh ya, bukan saya loh ya. Saya teorinya loh ya, metodologinya. Maksudnya kita tidak prof untuk dalam artian 29 sama 28 itu juga tidak. Kita hanya menjalani. Jadi instruksinya kelas 7 itu digabung karena dari SKMI memang biasanya sudah membawa itu. Kemudian dilanjutkan ke 29 dan 28 dianggap dalam artian sing gampang itu memang 29 sama 28. Karena begitu. Tapi kalau Islam mempunyai pandangan bahwa 1 dan 2 itu lebih mudah dari pandangan 29 dan 28, kita ngikutin saja. Oke, baik. Menarik kalau begitu. Baik, kita sama-sama ambil jalan tengah, nggak apa-apa ya. Oke, jalan tengahnya adalah kita akan lihat nanti hasil daripada tes, yaitu hafalan yang dibawa tadi. Hafalan yang dibawa itu kira-kira dia lebih banyak juz berapa? Karena mesti ada yang dari SD negeri. Itu SD negeri paling-paling juz 30. SD itu yang lain ini bisa jadi 30 29. Kalau nanti kok ada anak yang 29-nya kok banyak banget program ini kan yang mau kita bidik. Kalau nanti itu yang program reguler selesai, sudah kita sepakati reguler juz 30 selesai. Kita nggak ada tawar-menawar. Tapi khusus program PK, kita akan lihat nih, karena nanti yang program PK-nya akan kita lihat betul. Dia yang dia bawa itu juz berapa? Selain juz 30. Dia mulainya 29, 28 ataukah berapa? Karena apa? Karena nanti setelah itu ada tindak lanjutnya berikutnya untuk yang program khusus. Kita tes 29 dan 28 itu mungkin atau dulu pernah menghafal. Begitu. Oke ya? Baik. Karena bisa jadi kalau nanti program khusus ini kok lebih banyak 29 dan 28 berarti kan dia sudah pernah menghafal nih. Ya toh. Nah, nek mono, target kita itu pertanyaan berikutnya begini. Kita mau melanjutkan apa yang sudah mereka dapatkan ataukah kita mau tentukan dari sekarang? Kan gitu. Roto-roto nih, roto-roto pengalaman kami ini. Roto-roto kalau yang dari SD umum biasa walaupun ada ini kecuali SD khusus. Kalau di tempat saya itu ada SD khusus. Tempat saya anak saya itu, anak kandung saya itu ini udah masuk kelas 6, itu harus sudah 8 juz. Alhamdulillah udah tercapai 8 juz. Itu minimal. Karena yang lain ada sampai 15 juz, ada sampai 10, bahkan ada sudah sampai 30 juz setoran. Serius, kami nggak bohong. Nanti datang Sula dan Pajang sekolahnya. Pajang. Di Pajang itu Tugulilin. Tugulilin tahu ya? Yang tapi sekarang udah hilang itu, tabrak itu. Maju lagi Ngetan. Ke timur itu ada puskesmas sebelum pasar Joke baru itu ke kiri, Notok ke kiri, ya ke kiri itu kan ada perempatan kecil tuh, itu ke kiri. Di situ ada gereja, ada masjid, depan itu ada sekolah kita. Namanya Quran School of Dewan Dakwah. Itu ada yang sudah 30 juz selesai ada. SD kelas 6. Mutihan atau mana? Masuknya itu bukan Mutihan, kalau Mutihan kan masuk Mas Pajang. Itu di sini. Paling minim kelas 6 itu 8 juz. Ya kami ada juga cuma 5 juz ya ada. Itu hanya satu itu sekolah-sekolah begitu jarang karena memang fokusnya di situ. Enggak pakai gagas matematika IPA orang. Karena IPA matematika itu kerja cerdas pekan sekali. Mau pasti lulus, masalah yang ijazah begini. Pasti lulus sama lulus. Karena outputnya nanti setelah itu dia tidak masuk ke sekolah-sekolah umum. Berikutnya itu, pondok berikutnya itu kalau nggak Salman Al-Farisi, Iskarima, At-Taqwa, terus pondok-pondok apa? Muhammadiyah, boarding school, atau pondok-pondok yang memang dia roto-roto elit untuk Qurannya, elit Qurannya maksudnya. Kelas Iskarima kan kurang gampang ya, itu dia. Karena begitu, produknya itu kesono akhirnya, bukan kepada MTS, SMP, orang-orang. Karena kan yang ber-SD, kita kan SD. Juga apa kan segmen kan beda-beda tuh ya. Oke, tidak ada masalah. Begitu. Baik. Nah, nanti kita lihat dari sini. Gitu kan. Kalau dari sini ternyata wah rata-rata gojol 30. Nah, itu baru tuh kita akan putuskan nanti. Oke ya. Kita akan putuskan nanti. Sembari antum coba cari referensi dan kemudian juga pengalaman apa? Kan ini ada guru tafidnya ya. Antum dari Meruki ya?
Terus ini dari Al-Ikhlas. Yang dari Al-Ikhlas sama antum. Satu lagi katanya 3 orang. Siapa lagi? Oh, 2 orang. Oh, dari mana? Yang satu lagi dari? Oh, dari Al-Ikhlas 2. Ustadz Sedadi ya? Iya, betul ya. Bagus itu. Itu kan tahfidz itu mesti 30 juz. Insya Allah pasti 30 juz. Mbak, sebentar. Al-Ikhlas itu ngapalkannya urutannya dari mana? Satu dua, oke. Baru berikutnya ya. Oke, Ruki? Sampai berikutnya. Oke. Antum yang lain? Ada yang pernah dari pondok yang lain mungkin? Masuk ya. Oke lah, saya mau tanya deh, antum, menurut antum pribadi, jadi ini sebenarnya subjektif, nggak objektif ya, subjektif saja. Menurut antum, ngafal ke juz 1, kan antum berarti sudah ngafal ke juz 1 juga ya? Juz 1 dengan juz 29 itu lebih mudah mana? Juz 1. Juz berapa? Antara ngafal ke juz 29, bukan 30. Juz 29 dengan juz 1 itu lebih mudah mana? Anggap saja antum dari nol, pengalaman aja. Menurut saya begini, nggak apa-apa, ini subjektif aja, hanya untuk perbandingan. Mudah juz 29, antum mudah juz 1. Baik. Nanti yang lain, mohon maaf ya, nanti yang lain ada tugas antum nih. Tugas antum semuanya wajib tanya, boleh tonggo WA yang terserah. Itu tanya tuh, kira-kira lebih mudah mana antara juz 29 dengan juz 1? Konvert saja, walaupun semua sudah dihafal ya, begitu itu. Biar kita itu nanti bisa menentukan nih, gitu kan? Kita bisa menentukan nih. Untuk anak-anak itu saja gampang juz 1 atau juz 29. Atau nanti setelah ini antum pulang nih nyobo ngapal ke setengah halaman atau seperempat baik, telung baris, juz 1, ya tahu juz 1 dengan juz 29 yang tengah-tengah ya ngono ya, tengah-tengah sebelah ngono. Lebih gampang di ngono ya. Oke. Gitu, kayaknya tugasnya tuh. Jadi kata bang mana? Jangan ahli. Orang saya atau orang ayam apa ya? Oke ya. Oke wis. Terakhir sebagai penutup dari saya tadi mau hitung-hitungan malah seluruh saya. Karena ini satu itu sudah datang. Jadi kita aja. Soal kita nanti nggak lama. Oke, ini udah selesai ya. Ini reguler. Terus yang ini tadi kita hanya tinggal tentukan 30, 29 atau K1 dimulainya gitu. Baik, terakhir 1 juz itu berapa halaman? Berapa halaman? Pakai yang standar tahfidz 20 halaman, oke ya? 20 halaman ya? Oke, 20 halaman. Kita itu mau mengajarkan 1 tahun itu berapa bulan? 10 bulan, oke ya? 10 bulan saja. Ojo dihitung kelasnya, karena pakai premi. Maksud saya itu premi mergo bodoh. Oke, berarti saya itu paling sedikit lebih itu nggak apa-apa. Itu 10 bulan. Dalam 10 bulan, itu ada dalam sebulannya itu ada berapa hari efektif belajar? Di sini berapa? 5 hari sepekan atau 6 hari sepekan? Untuk DTA-nya. Untuk yang program tahfidz saya mau tahfidz ini. PK. Setiap hari PK itu ada tahfidz nggak? Ya. Ada. Setiap hari ada ya? Cuma Sabtu saat ada. Berarti berapa? 4 hari. Oke. Oh, hari Jumat kenapa nggak ada? Karena setelah jam 11 Pak. Oh gitu. Lah jam 0 apa ya? Jam 0 ada pergantian. Ada al-tahfidzan, olahraga, kemudian literasi tadi. Oke. Berarti untuk khusus memang tahfidz hanya 4 ya? Oke. 4 hari kali berapa pekan? Pekan dalam sebulan ini. Tambah 4. Berarti 4 kali 4 berapa? 16. Jadi kurang dikit saja. Jadi nggak apa-apa. Oke ya. Baik. 16. Oke ya 16. 16 ini kalau dibagi 16
Ini berarti antum punya 16 hari. Harusnya asal saja butuh itu jadi 20 hari. 20 hari. Gak usah. Gini aja. Salah. Sebulan. Karena gini loh, ini masa ini, hitungnya begini. 1 juz itu kan 20 halaman. Berarti 1 bulan itu minimal harus 2 halaman. Alias 2 lembar. 1 lembar. Jadi bolak-balik itu namanya 1 lembar. Itu 2 halaman. 2 halaman itu jumlahnya 30 baris. Ya toh? Kalau begitu, karena ini hanya 16, berarti per 2 hari, ya betul ya. Kan tadi ada 30 baris. Ya toh, 30 baris dibagi 16 kan 2 ya. Berarti kalau begitu per jadi per baris baris kan 30 baris nih gitu. 30 baris ini harusnya kan diselesaikan waktu 30 hari. Tapi antum kan waktunya hanya 16 hari. Berarti kalau begitu sehari harus dapat berapa baris? 2 baris. Itu maksud saya. Oke ya. Jadi sehari itu 2 baris. Makanya tadi tesnya, kenapa kok cuma 3 baris? Kenapa 2 baris setengah? Karena aslinya targetnya itu standar minimalnya sehari 2 baris. Nah kalau 2 hari ini, kalau sehari itu 2 baris, ini PK loh. Sehari itu 2 baris, maka selama 1 tahun dapat 1 juz. Pertanyaannya, apakah bisa 1 hari itu 2 baris? Nah, tekniknya itu besok. Gitu ya. Paham ya? Hitungnya nanti begitu. Biar nanti setiap kali ketemuan bulan berikutnya kita ketemu itu evaluasinya gampang. Si bulan kenapa kok nggak sampai target ini, kenapa? Oh ya Pak, kenapa? Bolosnya kakean. Ngapa Pak? Sakit. Ngapa Pak? Iki kanu iki koyo ini apa? Jadi begitu, sehingga nanti evaluasi kita gampang. Gitu. Dan ya guru tafsir punya target nih. Oh targetnya anak saya harus ini, kenapa lu nggak bisa ini? Ini masalahnya apa? Kan begitu, terus begitu. Itu namanya kontrol tuh gitu. Ini yang standar 3 tahun 3 juz. Kalau yang satu ini lebih mudah lagi. Sekangel mengkondisikan. Tapi dengan 1 juz logika saya ketemu. Berarti 1 pekan maksimal ikut guru 1/4 baris, itu 1/4 baris. Sebaris tok sehari selama 4 hari. Berarti 4 hari itu guru 4 baris tok. Sehari sebaris tok. Nah, dia cara ngapalkan sebaris itu dia. Nah, itu teknis. Oke ya. Cara saya itu saja. Selanjutnya nanti akan ketemu Mas Ridho. Itu kaitannya dengan menghafal, ini kan gitu ya. Tapi untuk metodologinya nanti dengan kami. Insyaallah PR Abdul sudah ketemu begitu. Rota Abdul ini nanti ada di grup. Seingat saya nanti akan dibuatkan grup. Itu insyaallah ada, dan ada di situ. Kalau antum ada kesulitan apa, antum di grup itu nggak ada masalah. Itu nanti akan kita inikan. Dan kalau nanti antum sudah siap Pak, ini sudah siap, kami sudah melakukan observasi sudah semuanya. Oke, kita akan sepakati. Kita mau ketemuan lagi hari Jumat.